Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini kita sudah sampai di proses ganti pet ya guys, dari rangkaian video saya overhaul tenor saxophone Lincoln. Tenornya ada di sana guys, kalau kalian mau lihat. Necknya belum dipasang, necknya masih ada di sini. Terus juga neck dan crooknya guys. Apa sih crook ya? Crook ya namanya itu ya? Apa sih? Nah ini tuh. Nah guys ya. Nah kita kali ini mau coba demonstrasiin cara pasang pad ya guys ya, di saxophone ya guys. Nah ini saya ada padnya udah datang ya guys ya. Kalau kalian yang udah lihat video saya sebelumnya, kalian tahulah di video itu saya belum datang padnya. Kita udah bongkar saksofonnya, belum datang padnya. Terus saya bilang saya ganti cork dulu nih guys. Ini corknya udah baru ya guys ya. Nanti kita mau pasang di sini. Ini juga padnya hilang guys ya, karena memang padnya kan diganti semua. Nah kita mau kasih lihat caranya ganti pad, terus caranya masang pad ya guys ya. Kita mau ambil contoh beberapa ya guys ya. Mungkin ini di palm key yang bagian apa ya. Terus saya mau coba. Nah ini perfect nih. Ini fish ya guys ya. Ini fish. Jadi oke, sebelumnya saya ini dulu ya, kasih lihat dulu bahan-bahannya. Tentu saja ini padnya. Ya ini padnya. Ini padnya ini mereknya MyPads ya, dari Pisoni. Oke, ini lumayan bagus dan lumayan murah nih, nggak mahal. Dan bagus lah, intinya bagus, bukan cuma murah dan nggak mahal. Ini bagus dan bisa pakai. Resonatornya plastik ya guys ya. Beda sama beberapa pad yang saya punya. Ini pad-pad yang udah saya sorting kayak gini. Ini padnya apa sih namanya? Resonatornya bukan padnya. Resonatornya dari logam ya guys ya. Nah kalau menurut orang-orang yang pemakai sih katanya resonator logam tuh kayak lebih kayak lebih bisa memantulkan suara lah kan, dia kan di dalam pad gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya, itu personal, tiap orang beda-beda ya guys ya. Tapi kali ini saya mau pasang pad yang resonatornya plastik ya guys ya. Nah itu untuk pembahasan untuk video lain kali guys ya, tentang resonator. Kali ini kita mau bahas tentang cara masangnya aja dulu guys ya. Cara masangnya, terutama cara masang saya guys ya, karena saya yakin tiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda untuk masang. Dan dari yang saya pelajari ya guys ya, dari beberapa workshop saxophone yang ada di luar ya guys ya, mereka paling nggak ada beberapa bahan yang diperlukan. Tentu saja padnya. Terus kita juga butuh kayak gini guys. Ini sebenarnya cuma besi aja guys ya. Besi yang saya kayak potong itu kayak bentuk koin tapi yang rata ya guys ya. Ini besi biasa guys ya, dengan diameter yang berbeda. Nanti kita mau pakai ini untuk nanti kalian bisa lihat deh pada saat nanti saya masang padnya. Ada 3 diameter yang berbeda untuk kebutuhan diameter pad yang berbeda. Kemudian saya juga ada shellac ya guys ya. Ini ada 2 shellac. Ini kayak lem yang kita coba ambil yang pendek kan. Oh sama aja ya. Lem yang kalau dipanasin dia mencair ya guys ya. Nah ini kita coba panasin ya guys ya. Nah, oke, panasin dua-duanya guys ya. Nah ini saya mau coba demonstrasiin seberapa dia mencairnya, dan dia kayak meleleh gitu. Dan kita mau kayak sambung nih guys. Nah sambung. Oke, sambung. Dan ya udah gitu aja, sambung. Mungkin kita ratain dikit luarnya. Saya suka gini guys. Jadi saya punya beberapa batang shellac yang saya punya, yang kalau yang satu batangnya udah mau habis, saya sambung ke batang yang masih baru. Ini kan batang-batang yang masih baru guys ya, yang panjang. Nanti dia kalau dipakai dia makin lama makin pendek gitu guys, habis. Oke, ini masih kayak lembek.
Ini kira-kira butuh beberapa, sebenarnya nggak sampai semenit ya guys ya, paling berapa detik lah untuk menjadi keras. Tapi kalau mau keras banget dia nunggu semenitan lah. Ini lemnya yang pertama shellac, ini yang kedua lem hot glue ya guys ya. Ini kalau kalian biasa apa sih namanya, bikin prakarya, bikin boneka-bonekaan atau kayak misalnya perhiasan, aksesoris yang ditempel tuh, dia punya kayak gunnya gitu guys, punya kayak tembakannya yang kalau dipencet keluar di sini udah mencair. Nah ini adalah lem yang sama guys ya, hot glue dan shellac. Sebenarnya ada satu lagi guys, sebenarnya ada beberapa sih jenis lem yang dipakai. Yang satu lagi yang saya tahu tuh sebenarnya, ini saya tahu nggak sengaja dari teman saya yang seorang Chinese ya, Tionghoa kalau orang Indonesia sebutnya ya. Jadi dia pernah ganti pad sendiri gitu guys. Sebenarnya dia bukan teknisi dan dia ganti pad sendiri, dan dia lihat-lihat, dia cari shellac nih susah ya guys ya, karena di Indonesia ini nggak ada yang jual ya guys shellac yang khusus saxophone. Nah dia pakai itu guys, pakai, kalau dulu pernah mungkin tahu orang kalau ngirim surat terus untuk segelnya tuh kayak dibakar, ditetesin di amplop suratnya, kemudian di stempel gitu. Nah dia pakai itu guys. Sebenarnya itu bisa juga sih guys ya, bisa ya, tapi kalau daya tempelnya kayaknya lebih bagus ini sih. Tapi itu nempel juga sih guys, cuman dia kayak bentuknya kayak plastik gitu guys ya. Kalau shellac nih kayak apa ya, kayak lilin, kalau dipanasin mencair. Tapi dia kalau udah dingin, kayak ini udah dingin nih, dia udah keras banget guys. Kayak kalau kalian tahu kayak gulali itu udah keras banget, dia udah nggak bisa dibengkok-bengkokin. Beda sama si ini hot glue ini ya guys ya. Nah itu ada beberapa lagi sih guys bahan-bahan yang bisa dipakai, kayak misalnya kalau yang modern di Amerika saya tahu ada synthetic shellac, warnanya bening. Terus juga apa ya, apalagi ya, paling itu guys ya. Intinya dia pakai lem yang kalau dipanasin meleleh, yang nanti mungkin di video selanjutnya saya akan demonstrasiin cara pasang ini di bodinya itu, supaya kalian bisa tahu kenapa harus jenis lem yang dipanasin meleleh yang bisa dipakai ke sini. Jadi jangan sampai kalian pakai lem ibon atau lem ibon yang kayak gini guys, yang wangi dan enak ini. Ini mereknya Castrol ya guys. Intinya jangan pakai kontak adhesif kayak gini, jangan pakai lem kertas, jangan pakai lem power apalagi guys, karena dia keringnya mati guys ya, mati diem. Dan itu kalau udah miring udah nggak bisa diapa-apain guys. Miring dalam arti di tone hole-nya itu kan gini guys. Nah ini kan gini ya, kalau dia udah nggak sejajar miringnya begini guys, dia bakal bocor terus dia, dan nggak akan bisa dimainin tuh saksofonnya. Nah gitu. Tapi bedanya kalau pakai hot glue, nanti pada saat dia miring dia bisa kita lurusin lagi guys, karena dia sifatnya kalau dipanasin dia meleleh lagi. Oke, ini dia bahan-bahannya. Terus ini korek ya, kalian bisa pakai korek ini, atau saya juga kadang-kadang pakai yang kayak gini guys. Nih, ini kayak apa ya, ini diisi minyak tanah, atau zaman sekarang udah nggak ada minyak tanah, pakai terpentin ya, atau pakai spiritus ya guys ya. Terpentin mah nyamber ya, pakai kayak spiritus, nanti dibakar di sini jadi kayak lilin. Nanti ini, atau pakai lilin bisa ya, nanti ini dibakar. Nanti saya kasih tahu caranya ya, tapi sekarang kita pakai ini aja. Ini kita pinggirin dulu deh biar nggak kepenuhan. Intinya ini akan kita bakar dengan jet ini. Dan lagi-lagi ini bisa beli dengan mudah ya guys ya. Ini bisa dibeli dengan mudah. Kalau ini ya ini agak susah nih guys nyarinya. Oke. Karena saya nih dulunya masih pakai ini, cuman karena apa sih namanya, setelah saya coba belajar pakai ini, dan sebenarnya tingkat kesulitannya beda-beda ya, tapi jadinya enakan pakai ini guys, karena ini lebih permanen, kayak lebih kuat gitu guys. Karena kalau kita lihat aja ini, pakai ini tetap bakal akan lembek ya guys, walaupun dia posisinya udah kering. Jadi kayak kita main saxophone tuh mencetnya kayak bouncy gitu, apa sih, kayak nggak firm gitu guys, nggak apa sih firm tuh namanya ya, nggak klep gitu, nggak klep gitu.
Jadi kayak kayak lebih membel guys kalau pakai ini. Jadi saya sekarang udah hampir nggak pernah pakai ini ya. Hampir 99,99% saya pakai ini terus Shellac. Dan kita mau praktekin di tiga ini deh, di tiga ini. Karena ini punya diameter yang berbeda supaya kalian bisa lihat lah caranya gimana melakukannya di tiga ukuran pet yang berbeda. Oke, kita coba nih pakai yang untuk coba guys, saya mau cek masih hidup nggak ini kameranya, takutnya saya ngomong jauh udah mati. Hidup guys ya. Oke, kita mau tes dulu ini diameternya. Ini pas ya guys ya. Ups, ini pas untuk di sini. Terus buat ini kayaknya nggak pas nih guys. Kan kegedean guys ya. Oke. Nah itu kenapa saya bilang saya nggak buang ini yang lamanya. Kemarin di video sebelumnya kalau kalian ngikutin dari awal, ini nggak saya buang ya guys. Karena takutnya kayak gitu ini nggak pas. Atau mungkin saya coba cari dulu di sini. Mungkin ada yang sama. Nih. Nah ini kalau kalian nanti misalnya ganti pet, jangan sampai yang kayak gini guys ya. Ini dipaksa aja walaupun bukan ukurannya ya guys ya, nggak boleh tuh guys, karena nanti pasti hasilnya jelek, bakal goyang-goyang terus dan nggak akan bener-bener rapat. Oke ya, fix ya guys, kita nggak punya ukuran buat palm yang ini. Jadi ini nanti buat bahan video selanjutnya, nanti saya mau pasangin ini pakai kulit ini. Gimana caranya nanti di video selanjutnya. Stay tune guys ya pokoknya. Ini kita mau finggirin dulu. Nah coba sekarang kita, mudah-mudahan sih ada yang pas ya guys ya. Karena kalau udah saya beli ternyata nggak pas semua, sedih banget nih guys. Ini nggak pas. Nah, oke, kayaknya ini. Oke, ini dia nih guys. Ini udah pas. Jadi kita pasang dua aja guys ya. Dua di neck dan di fish ya guys ya. Caranya gini guys. Ini terutama pastikan bagian pet cupnya bersih ya. Ini sebenarnya udah bersih banget guys, cuman kayak ini kotoran yang menghitam ini nggak mau hilang dia guys. Jadi ya kita coba aja. Caranya gini guys, ini saya tadi udah pastiin yang ini yang kadang-kadang ada yang pas banget, kadang-kadang ada yang kayak ketat dikit. Nah ini padahal dari sananya kayaknya sama. Nah ya berarti ini aja guys, ini masuk semua. Dan ini ya guys, kalau yang kecil nih gampang guys. Yang kecil nih kita bisa kasih tetesin aja di sini atau di sininya. Kita coba ya guys ya, kita tetesin di sininya deh, biar kita sama prosesnya guys. Saya punya kayak tongkat stick gini yang isinya jarum. Nah kita tusuk gitu guys. Nah nanti kita akan lelehkan. Kalian bisa lihat nih guys nih, ini akan meleleh. Tuh. Dan lelehan itu kita mau taruh di pet cup, di petnya itu guys, di bagian belakangnya guys ya, jangan di kulitnya guys. Nah kayak gitu guys, dikit aja. Nanti seiring waktu tuh kayak jadi tahu seberapa banyak shellac yang harus saya, atau dia gelinding, seberapa banyak lem yang harus saya pakai. Nah ini kita panasin dulu pet cupnya supaya nanti dia nempel shellacnya. Dan ini shellacnya kita panasin dikit. Kita jangan langsung ditempelin ya guys, kita ratain dulu di sini. Nah tuh udah rata gitu, baru kita masukin. Oke. Nah, kita panasin lagi supaya benar-benar mencair dan nempel. Dan kita ada guys ya, kita ratain. Nah gitu guys ya, gitu caranya. Dan ini kita nggak perlu kayak tekan-tekan banget atau khawatir nanti dia miring apa enggak. Nanti kita bisa setting ini langsung di necknya guys ya. Oke, ini kita singkirin dulu satu. Dan kita coba di fish ya guys. Di fish ini kita coba, kita bersihin lagi guys ya. Oke, saya lihat di beberapa orang tentu aja cara ganti petnya beda-beda guys ya. Ada yang ngasih lemnya di sininya, di pet cupnya.
Ada yang ngasih lemnya di sininya, ada yang dua-duanya. Tapi saya sih lebih suka di sininya guys ya. Nah kita begini guys ya. Nanti yuk sekarang kita coba kasih yang ini guys ya. Mana tadi selaknya? Oh ini dia. Oke kita coba ya guys ya. Kita lelehin dan kita taruh di tengah ya. Saya sukanya kayak dari tengah ke pinggir gitu guys. Selak ini bisa kebakar ya guys. Jadi kayak kita harus apa sih namanya? Kita harus gerakin terus. Kayak gitu. Apa namanya? Apinya guys. Kita mau bikin dia meleleh, tapi kita nggak mau bikin dia gosong. Kalau gosong terbakar, dan gosong tuh kayak jadi lebih lembek. Terus pas kerasnya kayak keropok gitu guys. Apa sih keropok? Keropok tuh apa ya? Keropok tuh kayak rapuh guys ya. Nggak keras lagi, dia kayak rapuh lah. Nah kita kayak gini guys ya. Kita liatin selaknya jangan sampai kayak kebakar. Oke, kita mau bikin dia hampir sampai pinggir, hampir ya guys ya. Kita mau dia agak kelihatan dikit, karena nanti kita mau tekan, dan pada saat tekan dia pasti akan ke pinggir. Dan kita nggak mau bikin dia beleberan ya, makanya kita mau sampai pinggir, hampir ke pinggir. Tapi kita juga jangan cuma di tengah doang, karena kita butuh selak tuh bener-bener sampai pinggir. Karena itu yang bikin settingan kita tuh mantap ya, petnya mantap di settingnya. Kalau setnya sampai cuma di tengah doang, nanti dia kayak gampang goyang atau gampang bocor di pinggir-pinggirnya. Oke, kira-kira gitu guys. Nah ini terakhir. Nah ini udah jadi, kalian bisa lihat agak acak-acakan, tapi ini nggak apa-apa. Nah saya mau kasih tusukan dulu ya guys ya, supaya nanti gampang baliknya. Ini nggak apa-apa guys, ditusuk di sini di pinggir. Nah, nanti selak ini nggak akan nempel di permukaan besi yang itu ya, yang dingin ya guys. Makanya yang ini akan saya pakai buat nempelin ngeratainnya. Ini kita mau gini dulu guys ya, karena kalau kalian lihat tuh ada kayak gelembung-gelembung. Kita nggak mau ada air bubble dari dalam. Nah kita sampai air bubble-nya hilang. Masih ada nih guys bubble-nya tuh. Oke. Udah nih guys ya kayaknya. Dan kita tempelin, kita balikin gini. Dan kita lupa. Nah, kita pakai ini untuk meratainnya. Jangan terlalu kenceng ya guys ya. Ya, pelan-pelan aja. Oke. Nah, kayak gitu. Harusnya udah bisa dipakai. Nah kayak gini guys, ini jadinya. Kalau ada yang lebih-lebih ya paling nanti bisa kita bersihin, kita kurangin. Tapi ini udah lumayan bagus lah guys ya, segini. Ini nanti tinggal kita masukin ke pet cupnya kayak gini tuh. Tapi tentu aja pet cupnya akan kita panasin dulu. Selaknya juga bakal kita kayak panasin dulu sedikit supaya nempel guys ya. Mana tadi lubangnya? Nah, oke ini dia. Oke, ini guys, ini kita panasin. Selaknya kita panasin dikit supaya agak-agak meleleh aja, baru deh kita plak gitu guys. Nah kita ratain ya guys. Gitu guys, ini caranya masang pet di pet cupnya. Nah ini kalau kalian lihat ada yang lebih-lebih dikit, kita bisa sebelum dia keras kita bisa ambil kayak gitu. Tapi itu biasanya nanti terakhir sih guys, saya ngerjainnya pas udah selesai di setting, kita masih bisa kok bersihin itu. Dan kelihatan ada bleber ya guys ya. Oke, ini udah jadi. Dan apa tadi yang saya pasang? Oh yang di sini ya. Nah udah jadi. Nanti kita mau kasih lihat caranya ke kalian, cara pasang di bodinya guys ya. Cara pasang bodinya, dan ini pasti masih miring sih guys ya. Kalau nanti dipasang di bodinya pasti dia masih ada miring bocor. Nanti saya mau kasih lihat
caranya supaya nggak bocor dan pas gitu gimana. Oke guys, stay tune di video selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya, supaya bisa bermanfaat. Terima kasih udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bye bye.